Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Eko Kuswanto, Bapak Ibu Dewan Guru, dan mungkin ada staf TU-nya Pak Rizky yang terlibat ada ini, dan Pak Rizky selaku calon guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan karena saya di sini sebagai pengajar praktik dari Pak Rizky sudah diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan juga sekaligus bernostalgia karena saya alumni SMP Negeri 1 Banyuwangi. Iya Pak, saya angkatan 98 Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Fajriyatus Samsiah, sehari-hari saya berdinas di SMA Negeri 1 Subang. Kebetulan saya pengajar praktik dari Bapak Rizky. Tempat tinggal saya tetangganya Bu Endria. Ada Bu Endria juga ternyata. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita ini mungkin sudah sesi kedua, sudah mulai mengantuk, sudah mulai karena banyaknya kegiatan dan tugas tambahan mungkin sudah kurang fokus. Nggak apa-apa. Begini Bapak Ibu, kita diskusi kita di sini dibuat mau santai ya monggo, tak usah terlalu serius, mungkin biar tidak terlalu ngantuk. Dan yang perlu saya sampaikan bahwasanya Pak Rizky ini sudah belajar di pendidikan guru penggerak tentang bagaimana merumuskan visi dari Bapak Rizky sebagai calon guru penggerak. Nah, diskusi kali ini Bapak Ibu, ini merupakan sarana belajar untuk Bapak Rizky bagaimana nanti ke depannya Bapak Rizky memfasilitasi Bapak Ibu dan warga sekolah untuk merancang atau merumuskan visi sekolah. Bukan berarti visinya Pak Rizky ini untuk merubah visi sekolah. Jadi saya tekankan tadi, bukan untuk merubah visinya sekolah. Jika dirasa visi sekolah sudah sangat baik, selaras dengan visi semua warga sekolah, maka tidak perlu dirubah. Ini hanya sarana belajarnya Pak Rizky. Tetapi meskipun ini hanya sarana belajar bagi Pak Rizky, mohon keaktifannya dalam keikutsertaan diskusi ini. Nah nanti di diskusi ini yang pertama nanti akan ada merumuskan kalimat rumpang dan melihat kembali visi sekolah. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu berdiskusi tentang perilaku yang mencerminkan visi sekolah dari seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita berdiskusi ini adalah tentang cita-cita atau visi dari warga sekolah tentang murid impian kita di masa yang akan datang itu seperti apa. Itu saja Bapak Ibu pengantar dari saya. Mohon berkenan Bapak untuk bisa menyampaikan mungkin pesan-pesannya untuk Pak Rizky, dukungannya seperti apa. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Eko dan bisa langsung dilanjut diskusinya dipimpin oleh Pak Rizky. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Fajriyatus Samsiah, pengajar praktek dari calon guru penggerak SPID. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru dan hadirin sekalian berbahagia. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Fajriyatus, maka ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa
salah satu calon guru penggerak yang insya Allah dalam waktu dekat akan diresmikan menjadi guru penggerak ini. Dan kepada Pak Rizky diamankan beberapa program tugas dari pemerintah, bahwa Pak Rizky nantinya adalah merupakan seorang agen perubahan pendidikan khususnya di sekolah. Artinya sebagai guru penggerak, Pak Rizky harus bisa mempelopori perubahan pendidikan sekolah kita ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah bukan zamannya lagi untuk alergi kepada perubahan, karena perubahan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dan akan terus terjadi. Jadi kalau kita tidak mau perubahan, maka kita akan tertinggal, termasuk juga dalam pendidikan. Jadi kalau di zaman-zaman dulu kita belajar didaktik metodik, maka di zaman sekarang anak-anak yang kita ajarkan sudah berbeda dengan anak-anak semasa kita dahulu. Anak-anak sekarang cara belajarnya sudah tidak sama dengan cara belajar dahulu. Anak sekarang sudah pandai menggunakan IT, pandai menggunakan HP dan sebagainya. Untuk itu kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi, harus bisa mengimbangi perkembangan zaman tersebut agar kita tidak tertinggal dari anak-anak. Jadi itulah kiranya nanti bagaimana pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Rizky tentang visinya dan prakarsanya kepada sekolah kita. Cita-cita Pak Rizky bagaimana tentang perubahan yang akan dilaksanakan di sekolah kita, tentunya perubahan karakter. Nanti kita dengarkan dan mungkin bisa tanya jawab, karena ini merupakan diskusi. Maka perlu ada tanya jawab sehingga nanti bisa didapat kesimpulan yang bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu saja dari saya. Selamat kepada Pak Rizky, mudah-mudahan nanti sekaligus sukses dilatih menjadi guru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tadi bukan kepada saya. Oke, siap. Ingat saya untuk menyampaikan dan memimpin diskusi pada kesempatan pagi kali ini sesuai dengan tugas saya pendampingan dua ini, yaitu untuk menyampaikan dan mengajak Bapak Ibu untuk melihat visi dan prakarsa perubahan dari dan tapi fasilitatornya sama, yaitu ya terus ini dulu ya, main-main dulu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ini kita kalau ada yang tahu silahkan tanpa karangan tebak biasa. Oke, guru monggo. Ada gula, ada semua. Artinya apa, Bu? Manis, Pak. Ada gula, ada semua. Tadi manis orang itu. Kalau ada saya, ada Bu Teti, Pak. Ada apa, Pak? Diulang, Pak. Diulang, Pak, diulang. Kalau ada saya, ada Bu Teti, Pak. Kirim, Pak. Karena peribahasa mungkin karena peribahasa mungkin artinya ada Pak Rizky yang imut. Mungkin maksudnya ya, kalau nggak salah itu maksudnya kalau ada orang kaya itu
Begitu ya. Kalau ada suatu hal yang bagus, mungkin banyak orang yang menerima. Yang kedua, Bapak Tuh, Ibu, Wendria lu. ada sebuah keamanan tradisional. Nah, itu ada kalimatnya. Terus ada clue-nya yang atas. Ya, tahu nggak makanan tradisional ini untuk penyajiannya untuk karena kita tahu di sekitarnya. Kira-kira makanan apa baru? Makanan tumpeng. Oke, benar sekali Wendria. Mungkin ada yang lain, nggak ada ya? Kayaknya hanya tumpeng kayaknya. Dari mana? Sini, dari mana? Itu susu. Ada. Tepung dari mana? Itu jeruk. Jar sama dengan teh. Iya. Hah? Jarum. Ini kan dari YouTube, katanya YouTube itu tumpeng. Dan kerucut. Rusak. Ini kata dengan aneh. Udah ya, tidak ada yang bantah. Terima kasih ya. Gak iso bantah. Baik, Bapak Bantah Ibu, dak ini bisa. ada video ya. Apa itu? Ini sedikit video tuh ada hewan penguin ya. Terus ada Katanya YouTube berarti. Oh. hiu. Mau dimakan nggak jadi. Set. Yuk, Pak. Ada yang dimakan. Tuh. Tuh. Ini semut ya, ada gulana semut. Jika ada masalah, kalau mau disedot, ternyata bukan memang sifat komik itu ya. Alih juga. Jadi masuk. Gak bisa nafas. Malah gak bisa nafas. Terus ada kepiting. Udah tadi videonya. Kepitingnya tahu ada makanan. Langsung. Yuk. Lihat. Kita cukur bareng-bareng. Wah. Tapi di sini kita diajarin Ini ya, Pak. kita punya impian. Impian saya itu. Selain itu, sekolah juga memiliki visi untuk menuntut murid-muridnya menjadi masyarakat yang benar. Nah, sesuai dengan yang tadi ya Bapak Ibu, kita kan punya cita-cita ya terhadap murid kita. Di situ ada kalimat kumpang, judulnya cita-cita untuk murid-murid. Itu ada kalimat kumpang itu kalimat yang harus diisi, ya harus diisi, titik-titiknya itu harus diisi. Misalkan kita membuktikan murid yang seperti apa, kita percaya bahwa murid kita itu adalah siapa. Terus di sekolah kita mengutamakan murid apa, lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kita warga sekolah yakin melakukan suatu sekolah itu apa, lalu kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah itu untuk melakukan apa. Seperti yang sudah Bapak Ibu, kita pakai sticky note ya. Siap. Sudah ada, Pak.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengantarkan cita-citanya dengan kertas kiriman ya. Untuk yang nomor 1 itu pengen kita ingin memimpikan murid yang nomor 1 ada yang sopan santun, ada yang patuh, aktif, mau belajar. Ini adalah cita-cita dari Bapak Ibu. Terus ada yang berprestasi dan berakhlak mulia. Terus ada lagi yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Nomor 1 ya. Ya. Lalu ada yang sopan, santun, aktif. Oke. Terus berakhlak mulia, solehah, Soleh puah. beretika baik. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid ini adalah murid kita memiliki keunikan atau ciri khas, lalu makhluk unik. Oke, lanjut ya. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan tugas utama yaitu mengajar dan mendidik ya, pasti ya. Di sini jujur dan tanggung jawab tidak meninggalkan tugas itu mengajar. Ya, terus nomor 4, berasal dari latar belakang yang berbeda. Murid kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Oke, tugas utama adalah belajar. Murid kita tugas utama adalah belajar. Selalu semangat untuk belajar. Terus murid sadar bahwa perlu adanya penanganan, penyawat dan tuntunan dari guru. Oke. Butuh guru untuk belajar. Yang nomor 5, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mampu mendidik, terus bisa menorehkan prestasi, Baik Bapak Ibu, itu Bapak Ibu dari cita-cita Bapak Ibu semua bahwa kita mungkin ada yang disampaikan. Bapak Ibu, cita-cita murid ya, cita-cita murid ini mungkin ada sebagian di visi kita. Bapak Ibu tahu ya, mungkin masih ingat dalam membentuk si Brian kemarin ini kita si Brian itu kan awalnya apa? Awalnya itu Sonata Luhur. Terus akhirnya mungkin yang memimpin waktu itu ya, akhirnya terus Kotek dan lain sebagainya terbentuklah meski baru bisa dengan akronim si Brian. Nah, terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Tadi ada berbudi pekerti luhur, tadi ada terus religius, ada juga inovatif, ada juga peduli lingkungan, Ada. menguasai teks, ada aktif dan terdepan. Ini disusun akhirnya sedemikian brilian. Kita kenal saat ini. Sekarang pertanyaannya gini, apakah itu sudah selaras Bapak Ibu? Sudah berjalan berapa tahun mungkin ya? Apakah itu sudah selaras dengan murid kita saat ini? Isi itu apakah sudah selaras? Apakah sudah cocok kira-kira dengan isi atau mungkin kita dengan Bapak Ibu guru dengan Bapak sekolah yang lain kira-kira apakah sudah selaras? Nah itu silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat apakah sudah selaras belum? Nah ini maka sikap dan perilaku murid termasuk murid, guru, kepala sekolah ya, serta orang tua mencerminkan isi yang kita tulis. Silakan Bapak Ibu ditulis lagi di pinot kalau misalkan tidak pernah. Ya.
Ya. Itu sesuai dengan anak rata-rata. Sesuai dengan kenyataan realita yang sekarang. Di setengah roti. Apa ditulis prosentasenya? Dasarnya untuk murid kuliah dan prestasi. Dan terus ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan kurang peduli, terbukti pada saat kebersihan kelas. Ini dia. Bagian itu sudah religius sudah berprestasi dan bagian itu sudah religius prestasi. Ini murid seperti itu. Terus perilaku gurunya bagaimana? Setelah memiliki visi tersebut, perilaku gurunya gimana kira-kira? Ada yang sudah mengatakan disiplin, oke, sudah sering berkolaborasi, sudah update teknologi, dedikasi dan tanggung jawab. Sebagian sudah inovatif, terus kerjasama dengan warga sekolah untuk mendidik dan mencetak generasi emas di sekolah. Perilaku menurut pendapat Bapak Ibu, perilaku guru sekolah setelah adanya visi tersebut. Terus perilaku KS atau kepala sekolah bagaimana? Setelah melihat visi tersebut, mengayomi manajemen perhatian penuh terhadap sekolah, menyenangkan, menjadi panutan, dan mencerminkan di sekolah, mendukung di sekolah. Nah, artinya tadi kalau disimpulkan Bapak Kepala Sekolah sudah kepala sekolah Mari Bu. yang sebelumnya dan sekarang kayaknya sudah mencerminkan visi yang dituliskan tadi, visi sekolah kita. Lalu orang tua mendampingi, mendukung, menjadi tolak ukur, terus menjadi mentor di masyarakat. Lalu sebagian kecil berperan mewujudkan visi sekolah. Kalau kita lihat, memang iya Bapak Ibu, ya. Contohnya mungkin yang kejadian kegiatan kita saat ini, yaitu P5 dengan tema Pendidikan Balita, kayaknya kita sudah didukung sama Bapak Ibu wali murid untuk melaksanakan tersebut. Walaupun tempatnya tidak tahu tempat itu Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat itu ada yang sebagian berhasil, ada yang sukses dengan visi sekolah. Jadi visi ini masih bisa kita lanjutkan. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Lalu saya juga memiliki visi Bapak Ibu, tapi visinya ini sama sebenarnya dengan visi sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau di guru penggerak itu pasti bukan pastinya. Kok rata-rata bukan peserta didik, murid yang depannya saya ganti murid. Kalau kita kan terwujudnya peserta didik langsung saja murid berprestasi, berbudi pekerti luhur, religius, inovatif, peduli lingkungan, dan menguasai kita. Ini sama dengan visi sekolah. Jadi saya berusaha menyelaraskan visi saya dengan visi sekolah. Gitu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Tetap nggak? Cocok. Tetap ya? Pas. Pas. Itu adalah penjelasan komponen visi saya berprestasi, itu memiliki jiwa kompetisi. Penjelasan komponen visi saya itu berprestasi, memiliki jiwa kompetisi. Ya, berprestasi itu memiliki jiwa kompetisi. Ini anak kalau sudah memiliki jiwa kompetisi itu kalau misalkan tanding atau sedang laga itu tidak mempedulikan siapa-siapa, pasti dia mempedulikan lawannya itu siapa. Berbudi pekerti luhur, ini sudah kita terapkan ya. Kalau misalkan di depan ketika menyambut siswa memiliki kemampuan inovatif, ya, yaitu pengembangan diri dan pengalaman untuk membuat suatu produk, tinggal mengembangkan saja. Peduli lingkungan, tidak merusak Bapak Ibu.
menulis dan tidak merusak anak-anak itu, supaya tidak merusak itu bagaimana? Menguasai iptek. Nah, Bapak Ibu, saya sebelumnya saya yang terakhir ini Bapak Ibu menguasai iptek. Ini ada prakarsa hubungan saya ya yang ingin saya sampaikan. Kemarin saya sama teman-teman guru dan yang lain itu ada kegiatan di depan, yaitu literasi digital kelas 7-8 ya. Ini saya tulis kembali ya. Ini fakta Bapak Ibu mengenai warganet berdasarkan APJJI 2023 bahwa penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi internet atau alias warganet sekitar 215 juta jiwa atau 78% populasi dari penduduk Indonesia. Jadi sekarang tadi yang disampaikan Bapak juga benar, Bapak Kepala Sekolah, bahwa sekarang ini HP ya, gadget itu menjadi tidak lepas dari tangan saya termasuk juga ya. Kebutuhan seperti kebutuhan primer ya, kebutuhan primer. Ini ada artikel dari Detiknet, orang Indonesia menghabiskan 8,5 jam sehari untuk main internet, entah itu sosial media atau jualan atau dan lain sebagainya, atau melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Itu 8,5 jam. Kalau sehari kan 24 jam. Yang 8 jam buat tidur, yang 8,5 jam buat main internet. Misalnya bisa lebih ya, bahkan bisa lebih kurang. Kalau anak-anak bahkan sampai yang awalnya tidak berkacamata sampai berkacamata. Enggak Pak, anak-anak sini enggak, kurang mesti Pak. Ya. Kurang lama maksudnya mainnya. Hasil Bapak Ibu, ada hasil data. Ini tentang literasi digital. Apakah itu literasi digital adalah kemampuan individu, kemampuan kita untuk mengakses, kemampuan kita untuk memahami, kemampuan kita untuk membuat, kemampuan kita untuk mengkomunikasikan dengan literasi digital, terus kemampuan kita untuk mengevaluasi informasi teknologi digital yang ada pada kita, entah itu untuk kehidupan ekonomi atau kehidupan sosial. Nah, jadi ada prakarsa hubungan saya Bapak Ibu. Saya hanya memanfaatkan satu kalimat dari itu ya, dari visi kita ya Bapak Ibu, tentang iptek yang dihubungkan dengan literasi, yaitu mungkin dalam beberapa waktu depan insya Allah ya, kalau izinkan sama Bapak Kepala Sekolah atau kurikulum, saya ingin membangun sebuah literasi digital di SMP 1 Banyumas. Hanya memanfaatkan itu dan kalimat Bapak Ibu yang di sana tadi ada berprestasi, perlu dituntut dan diarahkan. Nah itu nanti termasuk literasi ini Bapak Ibu. Literasi memang Indonesia itu kan daya bacanya kurang anak-anak ya. Jadi barangkali dengan adanya kalau misalkan membangun literasi digital di sekolah itu bisa meningkatkan daya baca anak, atau misalkan anak yang nggak bisa baca, mungkin kan ada ya dibanding anak yang nggak bisa baca itu mau karena mungkin tampilannya bagus atau bagaimana, sehingga ini bisa dimanfaatkan. Literasi digital tidak hanya mungkin ya ada kepala perpustakaan di sini, tidak hanya di tempatnya di perpustakaan, tapi bisa apa yang kita bangun mulai dari sikap perilaku kita terhadap itu namanya literasi digital itu sendiri ya, terhadap media sosial. Terus sikap kita kan ada perubahan baru Bapak Ibu di situ, yaitu kalimat misalkan ada grup basis, terus ada, jadi itu kalimat-kalimat baru yang ada di media sosial Bapak Ibu, sehingga memunculkan apa ya, memunculkan sesuatu disiplin khusus untuk itu, sehingga ada yang namanya etika berdigital. Apa etika berselancar internet itu ada. Nah di situ yang harus mungkin saya juga butuh dukungan dari Bapak Ibu untuk membangun ini
ini ya. Semoga bisa karena jaringan internet kita juga cukup ya, cukup untuk itu. Terus kayaknya sudah bisa, makanya saya kakak hanya mungkin ada yang mau mungkin dari Pak Kantor operasi juga kita kemarin jalan bahasa operasi sekarang nggak ada gimana ya. Mungkin dari saya yang perlu dipikirkan adalah penambahan kapasitas internet, karena di sekolah kita yang sekarang ini terjadi kapasitas internet belum menjangkau ke seluruh kelas. Terima kasih Pak Mudi. Mungkin itu sudah mungkin akan saya akan mungkin yang lain mungkin salah satunya itu apa ya, mulai dari internet, mulai dari fasilitas yang ada di sekolah, insya Allah akan dibangun pelan-pelan dan mungkin bisa diaktifkan kembali. Benar lagi Pak, itu kesetaraan itu harus saya sebagai jantung pengetahuan perlu adanya literasi digital itu menampilkan internet ataupun hal yang bisa diakses untuk literasi digital. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sarannya. Mungkin nanti itu bisa dicatat ya, itu bisa dicatat, nanti bisa menjadi catatan kami ketika ingin membangun. Mungkin yang ada di sini ada prakasa perubahan yang lain, misalkan beberapa seperti yang ditayangkan ya, beberapa pertanyaan yang dapat digunakan, yaitu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua atau kepala sekolah agar visi tersebut tercapai. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan ya, perubahan. Misalkan Bapak Ibu punya rancangan perubahan sendiri yang lain dari saya, misalkan gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga nanti. Ya, mungkin bisa dijalankan bersama. Bagaimana rancangan dan waktunya itu kapan? Mungkin bisa tuliskan lagi di stikernya masing-masing. Ini tempel lagi. Saya minta bantuan terakhir ya. Ini silakan. Ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 1, 2, 3, 4. Prakasa perubahan. Mungkin yang nomor 1 ini ya, kayaknya mendukung visi saya tadi. Jadi tidak ada visi yang lain gitu maksudnya. Misalkan yang nomor 1 ya, mendukung literasi digital. Ini tapi ada yang nomor 2, saling bekerjasama, komunikasi secara guru. Nah, kayaknya itu Bapak Ibu. Jadi
dari pertanyaan yang saya tampilkan ini yang satu saya bacakan ya, mendukung literasi digital. Mungkin dengan media digital bisa menarik minat siswa dalam membaca. Terus yang kedua, kolaborasi yang dilakukan, misalkan pertanyaannya kolaborasi apa saja yang dilakukan guru ya. Kolaborasinya adalah diskusi dan kerjasama dalam meningkatkan minat ya, semangat membaca. Makanya memang Bapak Ibu membaca ini kayaknya menjadi hal yang paling penting di sekolah kita ya. Ini kita sudah mungkin Bapak Ibu tahu ya, dari apa itu namanya, di murid kita ya, yang bisa baca itu berapa orang yang benar-benar bisa baca dan paham isi tulisan itu berapa orang. Mungkin itu bisa kita lihat ketika kita dalam membuat soal, mungkin ya membuat soal jawabannya seperti apa, mungkin dari situ kita bisa menilai. Terus yang dapat dilakukan yang nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua. Kegiatannya apa? Yang dapat dilakukan adalah saling mengontrol antara pihak sekolah dalam proses belajar. Ada yang mengatakan begitu, jadi saling mengontrol kegiatan sekolah. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, apa saja langkah konkret atau langkah konkretnya segera dilakukan. Dengan banyak omong mungkin gitu ya. Segera dilakukan. Terus pertemuan antara harus segera melakukan. Jadi segera dilakukan pertemuan antara guru supaya kegiatan ini bisa terrealisasi, mungkin begitu ya maksudnya. Yang nomor 1 ini, yang nomor 2 ini dari orang yang semua guru harus kompak dalam menegakkan kedisiplinan. Nah ini agak beda ya. Ternyata kedisiplinan ini juga ditampilkan di sini ya, guru, orang tua, kepala sekolah bersama-sama membuat poin-poin kedisiplinan tentang sanksi dan sanksi dan aturan yang berlaku. Nah, tetapi Bapak Ibu di sini ya, modul 1.4 nanti yang akan saya pelajari itu apa ya, ada agak berbeda nanti. Mungkin akan saya ada mungkin ada PI-nya tentang ada di sini ya, tentang membuat keyakinan kelas atau membuat restitusi Bapak Ibu. Jadi ini nanti mungkin agak beda. Saling bekerja sama antara warga sekolah, itu pertanyaan nomor 1. Terus guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ya, ini yang nomor 2. Terus berkomunikasi secara intensif tentang perkembangan siswa, ini yang nomor 2. Jadi yang lain ada ya, cuma yang lengkap nomor 1. Jadi itu Bapak Ibu, ternyata bahan dari Bapak Ibu seperti itu ya. Inisiatif tadi ada yang mendukung tentang terwujudnya literasi digital, terus di situ tentang kedisiplinan siswa ya, terutama sanksinya juga ada yang itu. Terus saling menghargai antara warga sekolah dan juga ada yang mengatakan itu ada 3 prakarsa perubahan dari Bapak Ibu ya. Untuk menyusun itu Bapak Ibu, saya juga ada yang namanya prakarsa baca ya, ada tahapan baca dengan pendekatan apresiatif. Ini kemarin dalam menyusun visi dalam prakarsa perubahan ini ya, membangun literasi digital, kami diajari dengan prakarsa tahapan baca dengan pendekatan apresiatif. Ada tahapannya, ini nanti akan saya share ya Bapak Ibu di media sosial saya
Ibu Ika ya. Terus cara mengambil pertanyaan bisa sekolah mana yang sudah berhasil menerapkan visi pondok, misalkan saya SMP 1 pondok, misalkan SMP Hanji. Apakah sudah nanti bagaimana cara kita belum menerapkan itu ya, literasi digital itu di Banyu, kita harus survei dulu lah istilahnya, survei dulu supaya tingkat keberhasilannya bisa sesuai. Dimulai dari mimpi dan jalankan langkah dan atur gimana cara mengeksekusi. Tadi kan ada ya, segera lakukan apa tadi katanya Pak Akid, segera lakukan pertemuan dengan murid supaya bisa terrealisasi dan teman-teman guru. Nah ini ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau usulan yang lain? Aku nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Tentunya apa yang dapat saya sampaikan tentang visi, pemaparan visi dan peratasan pembahasannya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terus mungkin nanti bisa kita sambil misalkan ya, ini terjadi sambil jalan ya, sambil jalan, sambil ngobrol supaya bisa terwujud supaya ada biar ada perubahan di sekolah kita. Mungkin itu yang Bapak Ibu mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky sudah memfasilitasi belajar memfasilitasi bagaimana merumuskan visi sekolah dan sedikit menyampaikan tentang apa yang sudah didapatkan dan dipelajari di modul-modul di guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah disampaikan tadi, kalau saya melihat dan mendengar visi Pak Rizky sebagai guru penggerak selaras dengan visinya sekolah, di mana Pak Rizky tadi menyampaikan bahwasanya prakarsa perubahannya berfokus pada literasi digital. Bapak Ibu sekalian, prakarsa perubahan ini tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah inisiatif, kemudian yang kedua pemimpin, dan yang ketiga pengikut. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, Pak Iskandar tadi, Pak Budi tadi tentang kapasitas internet berarti berkaitan dengan sarana. Kemudian yang Pak Iskandar, perpustakaan sekolah nanti butuh dimasukkan di dalamnya literasi digital mungkin supaya lebih menarik siswa mau datang ke perpustakaan seperti itu. Di sekolah kami di SMA Subuh itu perpustakaannya sudah pakai digitalisasi, jadi kalau mau pinjam tinggal scan barcode, absen siswa datang dan semuanya termasuk kalau di perpus itu kayaknya ada indeks buku dan lainnya itu sudah pakai itu. Mungkin mau belajar tentang itu atau mungkin di sini justru sudah jauh lebih bagus, termasuk pengelolaan di perpustakaan kami itu sudah diintegrasikan dengan media sosial. Jadi buku-buku baru itu sudah dimasukkan ke media sosial untuk memancing anak membaca. Nah, inisiatif sudah ada dari Bapak Rizky, tinggal nanti siapa yang mau menjadi pemimpinnya menggerakkan literasi digital ini. Dan juga butuh pengikut, butuh kerjasama, butuh kolaborasi dari seluruh dewan guru. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang identifikasi perilaku murid, apakah sudah sesuai dengan visinya sekolah dan lain sebagainya. Identifikasi perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan wali murid. Tadi yang saya lihat kalau yang dari guru, kepala sekolah, wali murid sepertinya positif semua.
Cuman yang saya dengar tadi untuk yang dari murid masih ada negatifnya. Kalau nggak salah divisinya ada peduli lingkungan, tetapi masih ada sebagian murid mungkin yang tidak peduli dengan kebersihannya. Itu tadi yang bisa saya tangkap. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sarana belajarnya Pak Rizky. Terima kasih atas dukungan semua Bapak Ibu yang ada di sini, meskipun banyak kegiatan kalau saya lihat tadi, tetapi masih berusaha menyempatkan diri mengikuti kegiatan ini. Kemudian harapannya ke depannya, apa yang menjadi visi dan cita-cita Pak Rizky untuk sekolah ini bisa betul-betul Pak Rizky lakukan, bisa Pak Rizky betul-betul menjadi agen perubahan. Berubah itu tidak bisa langsung sekaligus banyak mungkin Pak Rizky, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila selama proses pendampingan ini ada kesalahan tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jangan bosan-bosan, nanti masih akan ada. Saya datang ke sekolah ini beberapa kali Pak Budi nanti sampai dengan PI 6, dan mungkin tidak semuanya melibatkan Bapak Ibu. Dan kalau Pak Rizky tadi menyampaikan di modul 1.4 tentang disiplin positif dan lain sebagainya, untuk aksi nyatanya nanti Pak Rizky memang harus melakukan diseminasi atau pengimbasan kepada guru. Terserah Pak Rizky mau pakai moda daring atau bagaimana, itu nanti Pak Rizky harus melakukan aksi nyata itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Dan diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.